Apa yang dia niatkan itu dalam hati tuh. Boleh jadi orang beribadah tuh niatnya berbeda-beda, memang demikian, kita nggak tahu. Di sini kita lihat niat itu adalah faktor pribadi version seseorang dengan siapa? Dengan Allah. Dengan kalimat apa tadi? Manawam. Nah, jadi bagaimana kalau orang mengucapkan nawa itu? Ini nawa itu nih. Itu sebenarnya itu bukan lafalnya nih, bukan niat, tapi mengucapkan untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya pentingnya kita berniat untuk melaksanakan puasa asyam. Apa sebab tidak sah puasa kita besok kalau tidak diawali dengan niat? Itu hakikatnya kayak gitu, Pak. Jelas, Pak? Ya. Dan persoalannya niat itu tidak harus kita baca setelah witir. Mulai dari terbenamnya akhir Sya'ban dan munculnya bulan baru Ramadan, maghrib tuh, karena pergantian intiqal, ikhtilafnya siang dengan malam. Awalnya hilal bulan baru itu pada terbenamnya matahari, kayak malam ini. Malam ini bukan hari Jumat lagi, Pak, sudah Sabtu, karena pergantian itu pada maghrib tadi. Jelas, Bapak Rahman? Jadi mulai dari maghrib sampai kepada subuh fajar. Jadi kulu wasyarabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Paham? Jadi lama waktu niat itu kapan? Mulai dari gurubnya matahari sampai terdengarnya azan subuh. Itulah tempat kita berniat. Paham nih? Jelas kok, Pak? Ya. Jadi kita berniat itu kapan tadi? Dari maghrib. Kenapa? Karena dia sudah masuk malam Ramadan. Sudah masuk malam Ramadan sampai sahur. Kalau enggak tuh enggak sah kita puasa. Kenapa? Dia wajib diawali dengan niat. Coba kita lagi tadi, nawaitu shauma ghadin. Aku nawaitu nih. Nawaitu dalam bentuk fi'il madhi. Aku telah berniat puasa besok hari. Puasa besok hari. Ada bahwa dalam keadaan tunai. Ini maknanya ibadah Ramadan itu harus ada cash. Berbeda dengan lawan daripada adaan atau qadaan. Boleh dibayar pada hari yang lain. Itu bagi orang yang mempunyai uzur syar'i yang membolehkan dia tidak boleh berpuasa. Jadi adaan besok dikerjakan secara tunai. Fardus dalam keadaan fardu wajib, ya, hadis salah wajib dalam bulan Ramadan pada ini pakai ini tahun ini untuk apa? Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu satu bulan itu ada bulan Ramadan. Jadi tidak boleh Ramadan itu dilaksanakan dalam bulan Syawal. Harus ta'yin. Jadi kata-kata itu jelas dan terang. Ya. Jelas Bapak Rahman. Bagaimana halnya? Maka di sini ini niat itu adalah bahagian rukun hati. Enggak perlu kita dibaca atau tidak dibaca. Dibaca itu hanya untuk mengingatkan saja kepada kaum muslimin pentingnya niat. Paham toh? Pentingnya niat. Coba kita lihat
di dalam sholat, kenapa nggak nawaitu usolli? Maka dia pakai usolli. Jadi katakan usolli, aku sholat. Berbeda ucapannya dengan nawaitu atau nawaitu an a'takifa, aku berniat untuk iktikaf. Paham? Paham perbedaan antara usolli dengan nawaitu. Di sini kita lihat bahwasan usolli nawaitu itu adalah ihtiyat para ulama, ya, ihtiyat para ulama untuk mengingatkan kepada kaum muslimin pentingnya apa? Niat. Jelas. Dalam artian begini, saudara sudah tarawih, saudara sudah apa? Sudah witir, kemudian makan sahur. Secara alibi, ya, apakah saudara akan puasa atau tidak? Jelas, karena ada petunjuknya. Ada apa namanya? Gak mungkin saudara bersahur kalau besok gak puasa. Paham toh? Jelas saudara. Jadi dibaca atau tidak dibaca itu adalah soal lain. Yang membaca tadi itu untuk mengingatkan. Tapi hakikat sejatinya niat itu adalah azam, kemauan dan kekeh untuk melaksanakan ibadah. Paham tak Bapak Rahman? Kemudian dalam bentuk kaifiat niat tadi, kenapa kok dikatakan pada malam Ramadan dia berniat setelah subuh, dia nggak sah. Beda dengan puasa sunnah. Awal hari pertama pada malam Ramadan itu dia berniat untuk 1 bulan penuh, boleh nggak? Kan ceritanya boleh nggak? Saya kepengen puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, ya, kesempatan untuk saya. Itu bacaan, tidak perlu dia pakai nawa itu, boleh, ya, boleh demikian. Kalau sekiranya lupa dia, mungkinkah niat itu lupa? Boleh jadi lupa, bisa jadi lupa. Sudah ada antisipasi pada awal, karena kata-kata 1 bulan penuh. Adapun setiap malam dia berniat, itu mentajdidkan niat lagi untuk memperbaharui niat. Jelas saudara? Walaupun sudah diucapkan yang pertama kali, setiap malam itu ini pentingnya niat di dalam Ramadan. Insya Allah kalau kita sudah punya niat tuh, kerjaan apapun Mas Nano, enggak langsung aja, malah kuat jadinya. Mau betul, man. Kalau biasanya di Mekah, kan ini pengalaman saya ya, itu berat puasa di Mekah beli, kan kalau cuaca ya. Tapi kalau kita sudah punya niat, itu enggak jadi ringan jadinya. Jadi ringan jadinya. Bayangkanlah berbuka itu kalau musim panas serasiman itu bisa 17 jam loh. 17 jam. Berbuka teman jam 7 malaman. Ini udah putih nih. Udah putih nih. Kayak ikan di dalam udah mengap gitu. Udah putih. Tapi kita kuat loh. Apa sebab? Kena niat tadi. Itu pentingnya niat. Ya. Pentingnya niat. Ini melatih kepada kaum muslimin, ya, apapun bentuknya kita kerjakan, kalau diawali dengan niat, saya kepengen menuju sesuatu, diawali dengan niat. Itu motivator, Pak, niat.
Kalau nggak punya niat nggak bisa belajar. Kalau nggak punya niat nggak bisa. Kalau sudah niat, insya Allah. Itu pentingnya nih niat. Nah, jelas Bapak Rahmat. Nah, kenapa Rasulullah menjelaskan orang yang tidak berniat pada malam atau pada malam Ramadan? Itu maknanya niat itu harus diniatkan setiap malam, itu maknanya. Setiap malam sebelum fajar. Ya. Sebelum fajar. Ya. Karena ada faktor X bagi orang faman kana minkum maridhan. Bagi orang yang sakit tentu dia tidak berniat, walaupun dia berada faman syahida minkum syahra falyasumhu, orang yang berada hadir dalam Ramadan tapi dia ada faktor X, dia nggak bisa puasa. Kan tidak, berarti dia tidak berniat pada malam hari Ramadan. Jelas Pak Terman. Jadi siapa yang berniatnya yang akan melakonin puasa pada siang besok hari. Jelas. Kemudian di dalam menahan, sekarang ini sudah selesai ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini nih? Coba nanti supaya ada masukan dari jamaah tentang niat tadi. Iya. Untuk wakaf yang 1 bulan itu bagaimana Pak? Niat 1 bulan. Tidak harus niat itu tidak harus dalam bahasa Arab. Apa sebab tidak semuanya orang yang itu kan bahasa Arab nama itu tuh. Ya. Tidak harus bahasa Arab. Orang yang di kampung-kampung dia tidak mengerti bahasa Arab gimana? Boleh dia mengucapkan, dia mengatakan dia azam kemudian bulannya Allah, saya berpuasa 1 bulan penuh, beri kesempatan ya Allah. Dia doa di samping dia minta doa, nggak apa-apa. Berarti boleh. Iya. Jadi ya tadi kan awal itu semua kadin tadi. Ya, itu lafal yang disusun oleh para ulama. Ya, bukan dari Rasulullah dah. Bukan. Dari Rasulullah ya sudah, kalau punya niat sudah selesai. Paham tak? Jangan pula Bapak ya terus ya. Sudah. Paham tak? Terus. Boleh Quran 7 bulan. Iya, boleh. Tapi setiap malam harus ditajdidkan. Ya, terus iya. Apakah dia itu boleh masak saja hanya dalam 1 bulan? Iya. Iya. Jadi begini, niat itu boleh diucapkan atau tidak. Niat tadi itu bukan ditalafulkan, diucapkan toh. Karena itu manawa, apa yang kalian niatkan. Kata-kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan untuk setiap, hanya saya untuk setiap orang itu apa yang dia niatkan. Apa kan bentuk nakiran bermacam-macam tuh. Jadi boleh dia berniat berpuasa atau untuk apa namanya mutih, atau untuk diet supaya badannya kurus ya, maka nilainya nggak ada ya, dia dapat cuman kurus badan atau apa nama tadi haus, atau kenapa untuk puasa untuk dapat sineng gitu kan. Maka mana maka niat tadi harus dikawinkan dengan ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kata-kata lillahi ini harus stressing, lillahi rabbil alamin. Stressing di mana? Lillahi rabbil alamin. Paham? Jadi tidak diucapkan atau diucapkan ya niat tersebut. Yang jelas hakikat niat itu mana
apa yang dia niatkan. Betapa banyak orang yang berpuasa, kalau berpuasa saya kurus. Ya, tapi karena ini bukan kena puasa, bukan untuk mengecilkan badan, tapi ta'abbud kepada Allah. Paham tak? Nilai puasa ini nggak ada. Adapun yang kedua apa tadi? Diucap setiap malam, ya itu mentajidkan karena menyangkut dengan bahwasanya Rasulullah menjelaskan orang yang tidak berniat pada malam Ramadan, maka dia tidak berpuasa pada siangnya. Paham tak? Jadi harus pada setiap malam lebih baik kita berniat. Kalau lupa atau nggak mungkin lupa, kita udah tarawih soalnya. Ya, tarawih itu alibi, itu kita sudah akan puasa besok. Sudah. Jelas. Sekarang imsak itu jelas sekali dalam Quran, dari minal akli wasyarbi, dari makan dan minum. Nanti kalau soal kuda-kudaan itu hadis ya, soal hadis ya, orang yang kuda-kudaan pada siang hari itu hadis. Sedangkan dalam Quran ya kulu wasyarabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Ada kalimat fajar itu menunjukkan aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Qur'anal fajri itu mana salat azan subuh. Paham tak, Man? Di salat azan subuh di salat kita. Jadi di sini startnya kapan? Azan subuh. Bagaimana kalau kita dengar tentang imsak itu merupakan ihtiyat, kehati-hatian bahwasanya akan datang imsak hakiki. Ya, jadi imsak itu bukan berarti kita nggak boleh makan, padahal itulah saat-saat yang paling bagus waktu orang bikin imsak itu kita minum air. Jadi contoh begini, Man, kamu makan nanti jam 4 ya, itu bukan habis makan tuh kamu harus imsak, tidak. Nanti pas katakan 5 menit atau 2 menit akan azan, kamu minum air agak 10 gelas, itulah hakikatnya sahur. Paham? Karena belum azan. Paham? Itulah hakikat saya sahur. Mentaakhirkan sahur, saudara mendapat fadilahnya. Paham? Atau Allahu Akbar, kita minum, kata bersamaan dengan azan. Karena kan kau belum selesai. Ada keterangan Rasulullah, kalau ada makanan di tangan, ya azan sudah dikumandangkan, ya kamu jangan lepaskan. Jadi maknanya gini, orang mau azan dibahas, kan kita habis makan jam 4 ya, bukan berarti kita nggak boleh makan lagi. Mulai startnya itu azan subuh ya. Jadi kalau jam 4 makan nggak apa-apa. Nanti pas lagi mau azan subuh ya, makan lagi 1 biji korma atau 1 gelas air. Malah saudara terhormat ya, yang bagus tuh nilai kita dapat sunnah mentaakhirkan sahur. Paham tuh? Jelas tuh? Kita kan sudah sahur, nggak boleh makan lagi. Bukan demikian. Karena waktu mulai startnya belum ada. Di dalam imsak itu, awal itu diawali dengan apa? Ya, hatta itu nggak boleh lebih. Pas kalau sudah jelas azan itu
nggak boleh lebih. Ya. Kalau kurang nggak apa-apa. Kalau hatta orang udah mau iqamat kita makan lagi nggak boleh, udah lebih toh. Paham toh? Kalau kalimat hatta itu kurang nggak apa-apa, lebih jangan. Itu kata-kata hatta. Tapi kalau dalam ta'jil itu menyegerakan berbuka. Tsumma atimmus siyama ilal laili, kemudian sempurnakanlah Ramadan itu sampai kalimat ila tuh lebih boleh, kurangnya jangan. 1 menit kita orang mau berbuka buatan, kita berbuka batal puasanya, itu maknanya. Paham boleh? Tapi kalau 1 menit udah kelewatan nggak apa-apa. Paham? Udah jelas Bapak Rahman. Jadi kalimat hatta lebih nggak boleh, ya, kurang nggak apa-apa. Tapi kalau ila, ya, bagaimana tadi? Kurang nggak boleh, lebih boleh. Ada pertanyaan nggak di sini nih tentang imsak tadi? Ini yang penting sekali. Di sini kita lihat disiplinnya waktu di dalam kita beribadah. Nggak boleh semaunya kita. Ya. Kalau jam itu kan sampai jam sekian gitu. Ya, kalau di dalam Ramadan itu enggak dijelaskan jam, tapi dijelaskan hatta yatabayyana. Ya. Ada kalimat minal fajri. Kalau jam itu bukan waktunya, cuman itu pemudah daripada para ilmu pengetahuan tentang membuat jam-jam waktu ini. Dulu orang nggak ada waktu jam dan nggak ngerti dengan jam. Ya, nggak ngerti dengan jam ini kan bid'ah baru nih. Bid'ah baru, bid'ah. Apalagi yang kayak gini kan baru nih. Digital atau apa nama IT segala macam, pusing gua. Ya sudah nggak zaman angku lagi. Dulu kan nggak kayak begini, cuma imsakiyah aja yang dibikin, disesuaikan dengan ya. Tapi secara umum Al-Quran menjelaskan apa sebab dengan tanda-tanda alam. Coba lihat. Makanya dalam Ramadan ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa artinya? Siam ini telah diamalkan juga oleh orang-orang sebelum kita. Kenapa? Mana puasa yang diamalkan oleh orang sebelum kita? Puasa apa? Ayyamul bed. Apa arti? Hari putih. Kenapa dikaitkan dengan hari putih? Coba. Bukan putih loh. Lain nih. Kenapa? Kenapa dikaitkan dengan ayyamul bed? Disebabkan karena waktu pelaksanaan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu bersamaan dengan terang bulan. Makanya di sini kita lihat bahwa Ramadan itu adalah dengan tanda apa bulan, hilal bulan. Bagaimana hisab? Hisab itu boleh dipakai untuk durasi, untuk mengingat terjadinya terbitnya bulan. Tapi sejatinya Ramadan itu sumu liru'yati waftiru liru'yati, berpuasalah kalian dengan ru'yah, kelihatan hilal. Begitu juga kalau terjadi faktor X, faktor X namanya. Paham dong? Jelas Bapak Rahman. Jadi hakikatnya puasa itu dengan ru'yatul hilal. Paham? Ada yang mau tanya lagi nih, sebentar, jangan jauh-jauh nanti udah pusing. 2 jam nanti. Kalau ini sudah sempurna, ibadah sudah sempurna. Karena ini yang pokok adalah yang lain-lain itu adalah merupakan apa? Berupa sunnah. Yang pertama apa tadi nih? Niat kapan? Malam setiap malam Ramadan. Yang kedua
Menahan kapan nih? Siang. Siang. Mulai besar. Kalau siang jam 10 aja mulai menahan. Mulai waktu imsak menahan itu mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah durasinya. Paham? Kalau itu sudah diamalkan. Adapun yang lain itu kamu sunahkan. Seperti berbuka dengan ini, berbuka dengan tanya tetap sama. Jelas? Halo, itu tanya ya. Kalau ru'yat sama hitungan sama nggak, Bu? Lain. Lain. Kalau sebelum ru'yah hisab lebih awal. Hisab itu menghitung. Iya. Menghitung peredaran bulan matahari dalam setahunan, dan kemudian hisab itu berdasarkan pergerakan matahari, gerakan bulan segala macam, ya. Itu ada perhitungannya, ya. Dan itu kegunaan hisab itu untuk menentukan waktu sholat dan waktu ibadah yang lain. Tapi ru'yah ini, ya, berkaitan dengan Ramadan, hadis yang jelas. Ya, bagaimana kalau sekiranya terjadi mendung itu pokok es, genap kalah Sya'ban itu 30 hari, kan nggak kelihatan, tidak ada faktor es, atau nggak kelihatan hilalnya di mana. Ya, di sinilah banyak terjadi istilah itu. Ya, jelas? Jelas Bapak Rahman? Nah, kalau jelas sudah cukup demikian, saya tinggal diamalkan aja lebih ilmu. Apa yang mikir banyak-banyak? Yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua, menahan kapan siang? Menahan kapan man? Waktu imsak, waktu matahari Sampai semuanya dari fajar sampai Ya, sudah cukup demikian. Subhanakallah.